you'll learn all about present perfect. Okay, apa sih present perfect? Present perfect tense adalah kalimat yang mengandung pernyataan atau kegiatan yang sudah terjadi atau belum terjadi. Perhatikan dengan baik, sudah terjadi atau belum terjadi. Sudah atau belum. Contohnya, sudah. I've ever come here before. I've ever come here before. Atau, I have ever come here before. Saya pernah kesini sebelumnya. Saya sudah pernah kesini sebelumnya. Bisa juga diartikan seperti itu. Saya sudah pernah kesini sebelumnya. Atau, saya pernah kesini sebelumnya. Contoh yang belum. I've never come here before. Saya belum pernah kesini sebelumnya. Saya belum pernah kesini sebelumnya. Jadi, present perfect tense bisa digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang telah terjadi atau yang belum terjadi. Kita bisa menggunakan kata ever untuk pernah dan never untuk belum. Okay, and then, kapan present perfect tense digunakan? Pertama, biasanya present perfect tense digunakan ketika sesuatu baru saja terjadi. Seperti, I have just finished my homework. I've just finished my homework. Saya baru saja menyelesaikan PR saya. Saya baru saja selesai membuat PR. PR-nya baru selesai saya buat. Maksudnya seperti itu. Jadi, baru saja terjadi. And number 2, telah terjadi. Tapi masih berlanjut. Contohnya, I have been married for 3 years. I've been married for 3 years. Saya telah menikah selama 3 tahun. Saya telah menikah selama 3 tahun. Maksudnya apa? Saya menikah 3 tahun yang lalu. Tetapi kami masih melanjutkan pernikahan kami sampai sekarang. Kemudian, number 3, sudah dan kini. Contohnya, this month, Mom has visited Granny twice. This month, Mom has visited Granny twice. Bulan ini, Ibu telah menjenguk nenek 2 kali. Yang sudahnya kapan? Maksudnya adalah minggu lalu, Ibu sudah menjenguk nenek sekali. Dan sekarang, Ibu menjenguk nenek lagi. Artinya, kemarin sudah, dan sekarang, Ibu menjenguk lagi. This month, Mom has visited Granny twice. Artinya apa? Artinya ada jembatan penghubung antara sesuatu yang sudah terjadi dan sekarang. Oke, jadi seperti jembatan. Ada penghubungnya. Kemudian, number 4, waktu tidaklah penting. Artinya, tidak ada penyebutan waktu. Contohnya, that has read many books. That has read many books. Ayah sudah membaca banyak buku. Di sini tidak ada keterangan waktu. Apakah ayah membaca banyak buku selama 2 minggu atau selama sebulan? Yang jelasnya, ayah sudah membaca banyak buku. Jadi, present perfect tense bisa digunakan untuk kegiatan yang baru saja terjadi. Kemudian, kegiatan yang telah terjadi tapi masih berlanjut. Dan kegiatan yang sudah terjadi tetapi ada penghubungnya sekarang. Seperti jembatan, it's connected. Menghubungkan antara sesuatu yang sudah terjadi dan sekarang terjadi. Kemudian yang terakhir, present perfect tense bisa digunakan dengan tanpa menyebutkan waktu. Maksudnya waktunya tidaklah penting. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menyebutkan waktu kapan terjadi. Kemudian time signal yang biasa digunakan dalam present perfect tense seperti ever, pernah, and then never, belum. Ever pernah, sementara lawannya never, belum. And already, sudah. Already, sudah. Or just, baru saja. And yet, belum. Belum. Yet, belum. Ataupun still, masih. Still, masih. And then, present perfect tense dibagi 2. Yang pertama ada verbal, yang berarti menggunakan verb, kata kerja. Dan yang kedua, nominal, berarti menggunakan noun, atau kata benda. Nah, sekarang kita akan belajar present perfect tense yang verbal.
berarti menggunakan verb kata kerja. And then, let's look at the formula. Ayo kita lihat formulanya atau rumusnya. Yang verbal ya, artinya yang menggunakan verb. Yang pertama, kalimat yang mengandung pernyataan atau kalimat positif. Subject plus have or has plus verb 3. Verb 3, teman-teman sudah tahu verb 3? Nanti kita akan pelajari. Kemudian, number 2, kalimatnya yang mengandung penyangkalan atau tidak, atau negatif. Subject plus have or has plus not plus verb 3. Last one adalah interrogative atau tanya, kalimat yang mengandung pertanyaan. Have or has plus subject plus verb 3. Dan jangan lupa tanda tanyanya. Oke, perhatikan dengan baik-baik. Kalimat present perfect tense yang verbal berarti menggunakan verb 3. Apa itu verb 3? Ayo kita lihat. Verb 1 biasa digunakan dalam bentuk present simple. Verb 2 digunakan dalam bentuk past simple. Dan verb 3 biasanya dalam present perfect tense. Nama lainnya adalah past participle. Verb dalam bahasa Inggris terbagi dua. Yang pertama adalah regular verb. Regular verb merupakan verb yang beraturan. Verb yang beraturan sesuai dengan pola. Contohnya, verb 1 atau present simple, study. Ketika menjadi verb 2 atau past simple menjadi studied. I-nya berubah jadi Y, kemudian ditambah ed. Dan verb 3-nya atau past participle-nya menjadi studied. Jadi, study, studied, studied. Pernah dengar bukan? Have you ever heard this before? Sudahkah teman-teman mendengar ini sebelumnya? Study, studied, studied. And help menjadi helped. Dan helped. Play, played, played. Kemudian, verb 1 biasa digunakan dalam present simple, verb 2, past simple, and verb 3 disebut dengan past participle. Bagian kedua kita akan membahas tentang irregular verb. Artinya, verb yang tidak beraturan, verb yang tidak memiliki pola. Artinya, teman-teman harus menghafalnya. Buatlah listnya, atau teman-teman bisa belajar di channel Miss Katy. Ini dia linknya, di list ya. Dan ucapkan dengan baik how to pronounce the irregular verb. Ucapkan dengan baik bagaimana cara mengucapkan irregular verbnya. Oke, ayo kita lanjutkan irregular verb yang verb 1 atau di present simple. Contohnya, go. Verb 2 atau digunakan dalam past simple menjadi went. Dan ketika menjadi verb 3 atau past participle menjadi gone. Go, went, gone. I'm sure you've heard this before, right? Miss yakin teman-teman pasti pernah mendengar ini. Go, went, gone. Contoh yang lainnya, say menjadi said dan said. Read menjadi read dan read. Okay, pay attention, perhatikan dengan baik. Irregular verb atau verb yang tidak beraturan memiliki 3 pola. Yang pertama, bentuk ke-1, kedua, dan ketiganya tidak sama. Maksudnya, verb 1, verb 2, dan verb 3-nya tidak sama. Contohnya, go, went, gone. Tidak sama bukan? Verb 1-nya go, verb 2-nya menjadi went, dan verb 3-nya menjadi gone. Artinya pergi. Sementara bentuk keduanya adalah verb 2 dan verb 3-nya sama. Verb 2 dan verb 3-nya sama. Contohnya, say. Verb 2 dan verb 3-nya said, said. Say, said, said. Kemudian, bentuk ketiganya adalah, atau jenis ketiga, verb 1, verb 2, dan verb 3-nya sama. Tulisannya sama. Seperti read, read, read. Hanya saja verb 1-nya dibaca beda. Tetapi tidak berlaku untuk semua verb ya. Read, read, read.